reuni jadinya ya. Semoga pandemi berlalu kita bisa ketemu kali ya. Baik. Acara Evika. Amin. Amin, Bang. Cepatnya, Bang. Biar bisa makan donat dari Bang Amel. Iya. Tahu. Baik kakak abang dan teman-teman, ibadah kita akan dimulai. Shalom. Selamat datang Persekutuan Doa Mahasiswa dan Alumni PMK dengan tema Tuhan Sumber Kekuatan. Puji Tuhan, saat ini kita bisa berkumpul bersama untuk sharing dan saling mendoakan. Demi kelancaran dan ketertiban ibadah, aku akan membacakan himbauan ibadah. 1. Pertemuan secara keseluruhan wajib menyalakan kamera. 2. Ketika satu berbicara, yang lain diharapkan mute atau matikan mic supaya tidak mengganggu dan overlap, karena kita akan ikut pimpinan WL. 3. Jemaat yang baru hadir akan di-mute agar suara tidak overlap. 4. Jemaat diharapkan tidak keluar masuk room Zoom, dan dimohon tidak menekan share screen. 5. Mari menikmati Tuhan dan menikmati persekutuan ini bersama-sama. Mohon tidak sambil melihat atau mengerjakan hal lain. 6. Di akhir ibadah akan ada foto bersama. Jemaat diharapkan tidak keluar room. Kita akan memulai ibadah. Mempersilahkan jemaat untuk mengambil waktu teduh. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam kerajaan surga, mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di Zoom ini. Kami akan sama-sama melakukan persekutuan doa Tuhan yang boleh berkati rangkaian ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami menyerahkan semua ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Sungguh, bahkan di masa pandemi ini, angkat pujian hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jagung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya kata lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah. Jagung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mempersilahkan jemaat untuk mengambil sikap doa.
Di masa pandemi ini, sungguh banyak suka duka yang harus kita lalui. Mulai dari PSBB, WFH, kendala perkuliahan, proses penyusunan skripsi yang terhalang, penurunan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kondisi fisik yang naik turun, dan bahkan ada dari kita yang terpapar COVID-19 beserta keluarga yang kita kasihi. Sudahkah kita mendoakan dan menyerahkan pergumulan kita saat ini ke dalam tangan Tuhan? Mari refleksikan. Mungkin ada dari kita yang tidak bisa mengerti keadaan ini. Tapi saat ini kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Mari kita nyanyikan Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Jemaat dipersilakan mengambil sikap doa kembali.
karena kita akan menaikkan setiap pokok doa kita. Mari bersyukur untuk setiap pelayan PD hari ini. Ada Yanti Ikor 2017, kiranya Tuhan yang boleh memberkati pelayanan Yanti ke depannya. Mari bersyukur untuk setiap makris FIK dan alumni yang sudah mau hadir di PD FIK hari ini. Kiranya setiap dari jemaat yang hadir pada hari ini memiliki kerinduan untuk terus bersekutu bersama. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari bersyukur untuk Kamelani dan suami, untuk Bang Andri Prabowo, Janet KKO 2019, dan Rio Lauren Orek 2020 yang sudah negatif dari COVID-19. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari berdoa untuk kakak abang yang sedang mengurus pemberkasan sidang, kiranya diperlancar sampai menuju hari H sidang. Mari berdoa untuk kesembuhan jemaat yang terpapar virus COVID-19. Ada istri dari Bang Bayu, istri dari Bang Andri Prabowo, dan anak terakhir dari Bang Andri, adik dari Bang Harrison Sirait, Joyvial 2020, dan keluarga. Mari kita naikkan pokok doa kita. Mari berdoa untuk pemulihan kesembuhan dari Bang Robert, dan mari berdoa untuk kondisi perekonomian jemaat FIK agar tetap diberikan rezeki di saat pandemi seperti ini. Mari kita naikkan pokok doa kita.
Mari berdoa untuk kesehatan Makris dan alumni Evika agar terus kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani keseharian. Dan mari berdoa untuk bangsa dan negara kita kiranya boleh pulih dari segala problema yang ada. Mari kita naikkan ucapan doa kita. Mari berdoa. Kiranya negara tetap memberi yang terbaik pada masyarakat di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita naikkan pokok doa kita. Untuk setiap pokok doa yang telah kita naikkan, mari kita angkat pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
Amin. Kita akan memasuki sesi sharing. Kepada PTK FIK dipersilakan. Baik, apakah suara saya kedengaran? Dengar? Jelas. Baik, perkenalkan nama saya Anugrah Kirwis Mamora sebagai koordinator fakultas di PM Taktik 2021 akan memimpin sharing kita pada malam hari ini. Tujuan ibadah kita hari ini adalah agar Makris dan alumni FIK saling menguatkan dan mendoakan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sebelum kita memulai sharing kita, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dan pegang tinggi surga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mau memulai sharing kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai tentang kondisi kami yang kami alami selama pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, berikanlah jaringan ataupun internet yang stabil ya Tuhan. Dan apapun yang menjadi nanti tujuan kami ya Tuhan, Engkau kuatkan kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup dengan tangan pengasihan ya Tuhan. Untuk bungkus dengan darah yang kudus ya Tuhan, dan berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, dipersilahkan kepada kakak abang alumni. Selama pandemi saat ini, dipersilahkan kepada kakak abang jika ingin sharing, bisa on-mic. Saya duluan boleh ya? Siap, dipersilahkan dengan kasih Bang Daniel. Ya, perkenalkan nama saya Daniel 98. Saya nggak ingin sharing, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik PMK FIK terutama yang sudah memfasilitasi kami, alumni dan juga keluarga besar alumni FIK yang mungkin ada yang terpapar COVID-19 untuk kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Ya, saya jujur waktu itu bilang di grup ya, saya karena merasa kita itu saling berjauhan gitu ya, kita nggak bisa saling membantu langsung. Ya, kita nggak bisa langsung membantu di tempat on the spot untuk membawa teman-teman kita yang terpapar atau memberikan sesuatu yang seperti obat atau makanan gitu ya untuk teman-teman kita yang terpapar. Jadi waktu itu saya spontan saja mengusulkan untuk membuat acara seperti ini karena semuanya tidak ada ya, Natal juga nggak ada, lalu Paskah juga nggak ada. Jadi memang komunikasi kita atau silaturahmi kita memang terputus karena COVID ini. Jadi saya bangga sama kita semua lah ya yang sudah mau berpartisipasi ya untuk memberikan penguatan satu sama lain. Saya yakin kita semua di sini hadir dari hati nurani yang paling dalam untuk saling membantu dan mendoakan terutama untuk rekan-rekan Sivitas FIK UNJ. Terima kasih untuk senior-senior, untuk dosen di sini ada Bung Yan, lalu ada Bayu, ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk hadirannya dan juga teman-teman dan adik-adik semua. Saya lihat di sini ada Bang Kristanto juga, ada Leo, ada Saud yang saya kenal ya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Siap, terima kasih kepada Bang Niel atas saran dan ucapannya. Meminta dengan kasih kepada Bang Amel untuk sharing tentang kondisi yang dialami pada saat pandemi saat ini. Baik, terima kasih Anugrah. Izin Yan dan juga ada Bang Robert, alumni yang senior juga, ada Bang Otmat, dan teman-teman, ada Bang Erik juga tadi, Bang Hans juga alumni COVID-19 yang saya tahu dan mungkin teman-teman yang lain yang pernah mengalami. Saya percaya tidak ada setiap orang yang menginginkan terkonfirmasi positif COVID-19 dan jauh dari pikiran saya juga saat itu saya harus terpapar COVID-19 di tengah kondisi saya punya anak bayi baru 2 bulan ya, waktu itu baru lahir di bulan November dan saya dinyatakan positif di akhir
tahun 2020, betapa luar biasa hancurnya. Saat mau memasuki pergantian tahun, Tuhan izinkan. Ya, berawal waktu itu dari kegiatan di sekolah, kami harus hadir mempersiapkan Natal, saya sebagai pemusik, dan di situ ada teman kami yang terkonfirmasi. Berjalan waktu, saya isoma, kata kakak saya sebaiknya isoma dulu, nggak usah kemana-mana kalau nggak ada gejala. Tapi kondisi saya makin menurun karena kan harus begadang, punya si kecil gitu kan, kalau nanti yang mengalami ketika ada punya bayi, jam tidur juga berkurang, yang pasti imunitas akhirnya makin lama makin menurun. Dan tepat di tanggal 31 Desember 2020 saya dinyatakan positif COVID. Kakak saya langsung memisahkan saya ke rumah sakit UKI, kebetulan beliau ada di situ sebagai kepala perawat. Sungguh luar biasa, perasaan hancur semua, harus meninggalkan bayi, istri dan anak saya yang pertama. Di hari kedua, ketiga saya di rumah sakit itu semakin drop kondisi saya. Gitu. Bahkan saya sempat dipasang alat EKG dan oksigen dari hidung. Semua alat-alat itu dipakai sama almarhum mama sebelum beliau pergi. Saya sempat teringat betapa tersiksanya kalau harus pakai alat itu dalam kondisi saya harus sadar. Saya merasa saya nggak ada perasaan yang aneh-aneh gitu. Penciuman saya normal, lalu perasaan saya juga normal, untuk makan juga normal. Tapi kenapa saya harus dipasang alat EKG dan juga oksigen? Di situ makin drop, dan saya melihat bahwa Tuhan luar biasa buat kehidupan saya, dan saya bisa melalui semua itu sampai akhirnya Tuhan berikan kesempatan saya kembali memiliki kehidupan lagi. Saya melihat kayaknya waktu itu kehidupan saya mungkin ini kali ya Tuhan akhir dari semua gitu. Saya melihat udah semuanya itu udah di awang-awang, udah lagi bergumul gitu, nggak bisa tidur 2-3 sampai hari ketiga di rumah sakit. Mata rasanya ngantuk tapi nggak bisa merem gitu. Dan akhirnya Tuhan tolong saya, bersyukur seminggu berlalu dari rumah sakit, saya boleh isoma di rumah, masih dalam kondisi positif. Dan seminggu lagi saya menjalani isoma di rumah dengan kamar yang terpisah. Semua prokes saya jalani, pakai masker, pakai sarung tangan kalau mau berjemur, mau gerak-gerak pemanasan kan, teman-teman bilang semuanya pokoknya jaga imun. TikTok kan di rumah sakit saya teringat ada perawat yang ngajakin saya TikTok, laki-laki perawatnya, dia juga penyintas COVID. Bukan perempuan, tapi justru laki-laki yang ngajak saya TikTokan gitu. Dan saya bersyukur. Dan ternyata saya di rumah sakit juga ketemu sama alumni PMK tahun 80-an, Bang Ferry. Kami sekamar, kami senam bareng setiap pagi, dan itu membuat imun saya semakin meningkat. Satu pembelajaran yang saya bisa ambil ketika Tuhan izinkan, kesempatan kedua itu langkah. Jadi ketika ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan, pakai kesempatan itu dengan baik. Makanya ketika kemarin saya di rumah juga mendapatkan kesempatan menolong warga, kebetulan dipercayakan sebagai RT di komplek, ada warga saya terkonfirmasi sampai saturasinya 68, sudah mau lewat. Saat itu saya harus ngangkat beliau dari rumah gitu ya, dengan menggunakan APD. Saya cuma melihat Tuhan, ini kesempatan saya untuk menolong. Kalau dia bisa hidup kembali, saya bersyukur saya punya kesempatan untuk menolong beliau. Dan akhirnya kesempatan ini yang terus saya pakai ketika diberikan anugerah kepercayaan untuk sharing. Saya sangat bersyukur, rindu banget persekutuan seperti ini. Dulu ada korpak saya, Bang Erik, yang selalu ngedorong-dorong, ada Bang Hans yang selalu ngajakin ke Lapo, bikin semangat saat di kampus, gitu ya. Rindu banget suasana seperti ini. Semoga kita sehat, terutama Bung Yan, dosen saya yang luar biasa, yang terus jadi berkat dulu di kampus sampai sekarang, dan juga kakak-kakak yang lain, mungkin teman-teman yang sedang berjuang saat isoman saat ini. Satu, intinya tetap semangat dan pikiran positif, nggak usah mikir yang aneh-aneh, dan pasti semuanya bisa berlalu. Terima kasih anugerah. Terima kasih kepada Bang Amel atas sharingnya. Untuk selanjutnya, meminta dengan kasih kepada Kamelani untuk sharing tentang kondisi yang dialami saat pandemi saat ini. Iya, suaranya sebelumnya lancar ya? Lancar kali, Kak. Aman?
lancar? Oke, lancar sekali. Iya, terima kasih ya buat kesempatannya boleh berbagi apa yang saya alami. Kayaknya yang saya alami itu masih jauh levelnya gitu ya, kalau tadi di-sharingkan oleh Bang Amel gitu. Tapi betul, tadi saya highlight satu kalimat dari Bang Amel, tidak ada satupun yang mau kena COVID dan menyangka gitu ya. Mungkin ada kepercayaan diri juga di dalam hati gitu ya. Kita ini adalah orang-orang yang selalu jaga kesehatan, dalam tanda kutip kita paling tidak pasti selalu bergerak gitu ya, karena ngajar olahraga gitu. Jadi memang sempat tidak terpikir. Saya sebelum akhirnya dinyatakan positif itu, sebelumnya adik saya sama Eda saya, Ito saya sama Eda saya, adik saya sama istrinya itu sakit. Dan saya ingat saya yang bolak-balik gitu anterin makanan, terus saya yang selalu tanyain kabar mereka. Terus beberapa teman dekat, sahabat terdekat saya juga kena juga. Dan saya juga ingat saya juga keliling gitu ya, naik motor untuk bisa supply apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, benar-benar tidak menyangka dan tidak apa ya, karena tadi itu percaya diri gitu ya, sehat gitu ya. Suami saya juga sehat, kita berdua orang olahragawan gitu ya. Tapi ternyata hari itu gitu ya, saya nggak pernah sakit kepala yang saya rasakan saat itu gitu ya, sakit banget, terus demam, dan akhirnya saya pikir kayaknya saya harus minta ampun dulu nih sama Tuhan gitu ya. Karena saya mungkin udah agak sombong juga, kalau setahun udah lewat dan rasanya jauh dari COVID, kayaknya kali ini enggak deh Tuhan gitu. Akhirnya sebelum saya ke rumah sakit, saya ingat banget tuh saya berdoa, Tuhan minta ampun karena mungkin ada kesombongan di dalam diri saya yang akhirnya mungkin meremehkan atau akhirnya jadi lengah sama prokes atau sama kondisi saya gitu. Dan akhirnya saya ke rumah sakit dan positif, nggak sendiri gitu ya, ternyata suami saya juga positif juga. Saya ingat banget di minggu saya positif, itu ada setidaknya 2 yang kami kenal ya. Yang pertama itu saudara kita, itu suami istri positif juga, isoman juga. Satu lagi tuh teman kerja dari sekolah yang lama. Mungkin Bang Daniel kenal ya, Miss Mary. Itu kita lagi kontak-kontakan gitu ya. Sama-sama berjuang karena kami suami istri sama-sama kena gitu. Nah, di minggu yang sama gitu ya, dan saya dengar yang saudara saya ini gitu ya, meninggal suaminya, begitu juga dengan teman kerja dari sekolah yang lama itu gitu ya, suaminya dari Miss Mary itu. Apa ya, waktu itu cukup kaget juga, dan apa ya, walaupun saya tidak mengalami, tapi kayaknya kita semua setuju deh ya. Grup keluarga, kalau saya yang udah nikah mungkin, atau abang kakak yang udah nikah, grup arisan, grup marga gitu ya, ada aja gitu kabar tentang yang sakit dan yang meninggal gitu. Dan tiap kali saya dengar itu tuh, apa ya, hati saya tuh, Tuhan kenapa mereka nggak ngalamin seperti yang saya alamin gitu. Artinya kita berdua bisa sehat, bisa survive gitu. Itu yang terpikir gitu. Ya itu yang mau saya saksikan sih, bahwa apa ya, Tuhan mungkin juga izinkan saya mengalami ini sebagai guru olahraga supaya saya bisa cerita sama murid apa itu sakit yang sedang melanda dunia saat ini gitu ya, bisa sharing juga. Dan saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan yang banyak untuk saya berdiam diri dan diasingkan. Ini ngerinya sakit COVID ini gitu ya. Kalau kita sakit yang lain di luar masa pandemi, mungkin kita banyak banget dapat kunjungan gitu ya, atau ditengokin gitu ya. Tapi sakit ini tuh kan khusus gitu ya. Justru kita harus berjuangnya tuh sendiri gitu. Nah, itu yang saya juga bersyukur bisa mengalami itu gitu ya. Betul-betul memohon, atau betul-betul apa ya, saat teduh saya minggu ini tuh miskin di hadapan Allah gitu. Betul-betul merasa bahwa cuman karena pertolongan Tuhan nih saya bisa hidup gitu. Bener-bener kalau bukan dari Tuhan yang kasih gitu, saya tuh bukan siapa-siapa gitu. Nah, itu betul-betul saya alamin banget gitu dalam sakit ini.
Eh, Terus juga teman-teman, abang kakak, Bung, dan yang lainnya, saya juga di awal pas kena itu saya cukup kaget dan patah hati juga gitu ya. Jadi kalau boleh sharing sedikit, semester ini atau tahun ajaran ini, saya udah mendoakan ini 2 tahun sebetulnya. Dan saya ambil keputusan untuk semester ini tuh saya mau tidak full time teacher di tempat saya mengajar. Saya nggak pernah lakuin ini gitu ya di sekolah manapun tempat saya ngajar. Saya part time gitu. Dan keputusannya semester ini tuh saya ambil itu untuk saya mau sama suami saya untuk intensif gitu untuk program hamil gitu. Nah itu yang saya doakan dan saya mau lakuin di semester ini gitu. Tapi begitu baru mulai bulan Juli ya kan habis liburan selesai itu kondisinya tiba-tiba saya harus mengalami ini gitu ya dan tidak itu cukup mengagetkan sih buat saya. Terus saya waktu berdoa gitu ya, Tuhan ini sih bercanda gitu ya. Saya mau fokus biar positif hamil gitu. Tapi Tuhan kasih positifnya malah corona gitu. Jadi kayak aduh Tuhan terhenti lagi gitu ya. Nggak bisa bergerak maju gitu, malah disuruh bergerak di tempat, bahkan mungkin mundur gitu. Jadi ini satu hal yang kayaknya, aduh, harus saya alami ya gitu. Ya itu cukup bikin saya patah hati gitu ya. Tapi sekali lagi ketika melihat ada orang-orang lain yang mengalami lebih malang atau lebih sulit dari saya kembali menaikkan syukur saya kepada Tuhan kalau Tuhan itu tidak pernah kasih beban yang melebihi dari apa yang bisa saya tanggung. Begitu juga yang terjadi sama orang lain. Saya percaya Tuhan juga sudah berikan beban bagiannya masing-masing dan ada kita yang juga saling menanggung beban bersama. Saya bersyukur acara ini hadir. Terima kasih sudah boleh berbagi beban, berbagi sharing, berbagi cerita, berbagi penguatan buat kita semua. Dan kalau boleh cerita juga, saya bersyukur kalau saya bisa sembuh tanpa bear brand ya. Saya bisa sembuh tanpa obat yang satu bijinya tuh 50.000. Saya cuma bisa dapat 4 antivirus itu, dan itu saya bagi 2 sama suami. Artinya saya cuma minum 2 kali dan 2 hari. Tapi ternyata tanpa itu pun Tuhan beri kesembuhan. Jadi bagi saya luar biasa karya Tuhan dalam hidup saya selama kurang lebih 3 minggu terakhir ini luar biasa. Terima kasih buat pengurus ya yang merespon ya. Saya pikir ini akan diadakannya oleh alumni, tapi ternyata oleh pengurus. Terima kasih. Saya jadi inget loh waktu dulu ngurusin Persekutuan 2 juga ya. Dulu masih di lantai 4, di ruang kelas, terus kemudian di B1, B2 ya, yang dulu ruang gulat. Sekarang udah nggak ada, kalian nggak tahu. Terus akhirnya pindah ke rumah susun mahasiswa gitu ya. Saya ngalamin banget persekutuan doa yang rame sampai akhirnya di SMS-in satu-satu tapi nggak ada yang datang, alias cuman saya sendiri, akhirnya doa pribadi gitu ya, bukan persekutuan doa. Itu saya alami banget. Saya tadi jadi flashback. Aduh, terima kasih ya. Ternyata rasanya dilayani gitu ya. Senang banget gitu. Terus bersyukur banget kalian nggak kenal tapi di dalam Tuhan kasih itu mempersatukan dan mengikat. Terima kasih, sehat selalu ya buat semuanya. Apapun yang sedang dikerjakan, yang sedang didoakan, yang sedang diusahakan, maju terus. Ya Tuhan sumber kekuatan kita. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Kamelani atas sharingnya tentang kondisi pribadi. Semoga kedepannya Kamelani lebih sehat lagi dan semua yang ingin dicita-citakan, yang diharapkan semoga tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada kakak abang alumni yang mau sharing tentang kondisi pribadinya yang dialami selama pandemi saat ini. Dipersilakan bisa on mic.
Baik, meminta dengan kasih kepada Bung Ian untuk sharing tentang kondisi pribadi yang dialami saat ini. Baik, suara saya kedengaran? Siap kedengaran. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom, Bung. Ya, Bung. aduh, pertama-tama saya mau unjukin ini dulu ya. Kalau ada yang kenal ini apa, siapa yang punya ini? Di spotlight dong, di spotlight panitia nggak kelihatan, Bu. Buku. Kitab Bung Ian. Kitab Bung. Alkitab, Bung. Bung, Alkitab aku ya. kenal tempatnya. Iya ya. Saya masih simpan ini hadiah dari Melani buat saya. Gambar Tuhan Yesus. Aduh. Ini Alkitab dari Melani buat saya. Momennya. Ya, puji Tuhan. Kalau apa yang saya alami ini salah satu bukti Alkitab ini nggak pernah saya buka, maka Tuhan panggil tegur saya dengan sakit stroke ringan tahun 2017 bulan September. Baru saya diinstal sama Tuhan. Kalau mobil cuci mesin. Karena selama saya hidup terkesannya saya lebih jago dari semua, nggak pernah sakit. Ya main tenis apapun semua dijalanin. Tidak ada istirahat, yang jambore kemana pun juga nggak pernah tidur malam. Terkesannya itu karena hebatnya saya sini, padahal bukan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, yang saya berterima kasih benar, coba kalau saya nggak sakit, mungkin saya udah pulang duluan karena COVID. Tapi Tuhan kandangin saya di rumah, nggak boleh keluar kemana-mana dengan cara Tuhan sampai saat ini. Tapi ponakan di rumah juga kena 2 orang, tapi di isoman. Besoknya saya di swab, di antigen, negatif. Puji Tuhan. Saya hanya dengar dari grup bahwa teman-teman mulai dari istrinya Bayu, si Binsan, adanya Bang Horizon, dan yang lain-lainnya saya dengar semuanya kena, siapa lagi banyak yang kena, Indra juga bersama suami. Saya hanya berdoa walaupun tidak lewat online, saya berdoa buat semuanya anak-anak saya, cuma saya yang pernah sakit dan yang pernah terpapar, walaupun tidak pernah, kiranya Tuhan mentengking semua wabah yang ada, untuk semua tidak diizinkan Tuhan untuk mengalami. Kalaupun ada yang mengalami, kata Tuhan ada 2, ada bagian. Tuhan mengatakan kamu punya bagian sebagai manusia dan saya punya bagian sebagai Tuhan. Tuhan bagaimana menjaga kita orang yang berkenan kepada Dia. Tugas kita apa? Menjalankan tugas kita sebagai manusia. Prokes di jalan. Tugas kita bukan tugas Tuhan itu. Menjaga imun itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Jadi walaupun demikian, kadang-kadang kalau memang Tuhan izin, Tuhan punya rencana, ya kita yang tidak nyangka bisa kena juga sih. Penting Tuhan punya rencana itu. Jadi yang diingatkan pertama seperti pengakuan Melani tadi, kita jangan sombong sama Tuhan. Itu yang pertama. Karena kita orang olahraga merasa diri hebat. Imun bagus, padahal kenapa? Kita punya rasa capek juga. Ya itu yang saya alami, kenapa saya kena stroke. Ternyata kata dokter, pola tidur jelek, pola makan jelek, dan kata dokternya Pak Jansen dikasih kekuatan nilai 10 sama Tuhan untuk hidup. Tapi Pak Jansen hanya pakai 1, yang 9-nya buat orang lain. Makanya Pak Jansen turun mesin katanya. Itu yang dikasih. Jadi ya kalau saya flashback memang iya sih, tidak ada pekerjaan yang saya tidak kerjakan. Dan itu mengeluarkan tenaga semuanya tanpa memikirkan untuk diri saya sendiri. Ternyata itu tidak boleh. Jadi ajaran Tuhan mulai dari keluarga kita dulu baru ke orang lain. Selama ini nggak bodoh saya, yang penting mahasiswa saya hebat dulu semuanya baru saya. Jadi saya punya kemampuan seperti, saya punya filosofi, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Without you, I'm nothing. Kira-kira begitulah. Jadi saya bersyukur sama Tuhan,
saya dikendalikan sama Tuhan dengan sakit ini sampai saat ini. Puji Tuhan, Tuhan tetap menjaga memelihara saya, dan saya dulunya tidak pernah baca Alkitab. Sekarang tiap pagi sama malam saya baca Alkitab. Ya, saya berdoa juga buat PMK UNJ dan PMK FIK. Kiranya Tuhan mendengar, dan terima kasih buat Bang Daniel yang sudah menginisiasi ini dan disambut oleh adik-adiknya, dan kita bisa dipertemukan. Ini pasti rencana Tuhan, bukan kehebatan kita, tapi izin Tuhan kita boleh begini. Dan untuk pengurus PMK FIK, kita punya 2 dosen, tinggal 2-3 sama yang tua, Prof. James, anaknya Prof. James, Albert, sama Dr. Ruli. Nyambut apa? Jemput bola. Ya, Yanti ya, sama siapa tadi? Si Mamora. Dekati Bang Albert. Pak Albert juga kena COVID dia soalnya. Kena COVID juga dia. Prof. Jen juga kena sama. Mereka sudah disembuhkan Tuhan. Pak Dr. Ruli, walaupun dia tidak hadir, tapi mungkin minta saran atau apa. Cuman saya bilang tadi sama Bang Bayu, jangan sampai ninggalin UNJ, nggak ada lagi. Bu Oktav jarang peduli. Nah, ya saya ya nggak bisa bergerak. Paling saya kalau misalnya online mungkin bisa kali ya. Tapi saya sempat menjadi pembina Persatuan Mahasiswa Kristen yang di Rusunawa 2. Tiap hari Jumat kebaktiannya itu, saya sempat ke situ. Nah, akhirnya diganti sama Pak Ruli karena saya sakit. Nah, saya dengar untuk PMK Pusat atau PMK FIK, katanya Pak Albert ininya, dosen pembimbingnya. Jadi, terima kasih juga kalian mendapat direspon oleh para alumni, terutama di grup Persatuan Alumni PMK IKIP Jakarta, yang peduli sama kalian. Jangan ragu-ragu, apapun juga. Saya ingatkan sekarang, apapun yang kita mau lakukan, kadang-kadang kita lupa berdoa. Mau keluar rumah pergi ngajar, nggak lupa berdoa. Itu yang Bung lakukan yang salah. Ternyata Tuhan negor kita. Tuhan baik. Ya, mantan pesenam nasional juga hebat, tapi tetap Tuhan panggil. Tuhan pilih kembali kamu berbakti buat saya, katanya. Ya, Yanti ya. Ya, itu yang dari saya. Jadi puji Tuhan, ponakan saya sudah 2 yang sembuh, yang negatif. Tinggal 1 lagi sama 1 ibu pendeta yang temannya ponakan, tapi mereka sudah mulai membaik. Apalagi ponakan saya 1 punya asma, tapi Tuhan izinkan dia boleh mendapat. Apa yang saya lakukan, pernah saya kirim ke Indra, video atau apa itu, untuk itu yang saya lakukan, itu bagian kita, mencoba, berusaha, sambil berdoa sama Tuhan. Saya makan bawang putih, saya masukin tisu yang dibasahi minyak kayu putih ke hidung, masuk ke hidung. Saya minum air panas tiap pagi, kasih minyak kayu putih. Saya pernah meriang sekali, saya kira ini saya kena ini kayaknya ini. Saya langsung makan 1 sium bawang putih, 5 jam kemudian saya makan lagi, paginya segar. Ya itu bukan makan itu, berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan izinkan, ternyata ada saya nggak tahu di nats apa itu, bahwa hati dan pikiran kita itu juga adalah penyebab kita sakit. Karena makanya bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang dia alami sama Amel tadi. Kalau dia bisa sedih terus mungkin udah pergi dia. Tapi karena dia gembira di TikTok kan, akhirnya dia boleh. Amin, Bung. Yang keduanya, Tuhan buka jalan untuk sekecil apapun kita bisa menolong orang. Bukan Bung mau menciptakan sesuatu ya. Bung beli aplosa atau aplosa ya.
Nih, buat inhaler ke hidung. Kalau lagi tegang, pakai ini, tarik. Ini bagian manusia ya, bukannya buat ini. Bukan bersaksi, ini. Tarik ini, tutup sebelahnya, tarik. Jadi, kalau ada bakteri di sinus, hancur pakai ini. Namanya plosa. Sama dengan inhaler. Sama. Murah kok 13.000 ini. Bukan ngebong kan, Bung? Hah? Bong. Bang Bukan. Kristanto punya tuh kayaknya. Ada Bung, saya ada Bung. Saya stok Bung. Tapi kalau yang merah itu pedes bener. Iya Bung, benar. Yang hijau. Kalau ngebong itu ada dulu namanya BK kalau saya, atau Estasi. Hampir sama sih sama itu, cuman nggak dinyalain pakai korek tapi. Yang pengalaman hanya aja. Ya, itu dari saya. Jualan Bung. Oh, kalau tawarin dong biar ada yang mesen. Terus yang keduanya saya beli madu dari Royal. Dari Bang Royal, dari Depok. Selalu pesan saya sama dia. Madu itu buat apa? Saya buat minum teh pagi kasih madu. Teh panas pagi minum madu. Itu bagian dari manusia usaha untuk menjaga itu. Tapi bukan berarti kita karena begini. Saya nggak tahu itu kalau kena dikasih obat yang bukan obat virus justru ngerusakin jantung. Yang ada itu cuma vitamin sebenarnya. Jadi menurut saya mudah-mudahan saya jangan diizinkan Tuhan untuk dapat itu. Karena saya udah dikasih sakit sampai sekarang ini Tuhan belum. Tadinya masih bisa jalan jauh, sekarang nggak bisa jalan di kamar sama di rumah depan rumah aja jemur-jemuran. Tapi karena di tensinya cepat naik sama di sumbatan di ininya masih belum pulih dalam otaknya. Mungkin ketemu dokter terawan kali baru sembuh kali, atau ketemu Tuhan itu aja udah. Sehat Bung Yan. Amin. Ya puji Tuhan sekarang bisa duduk lama, bisa ngobrol begini bisa jadi. Jadi berbagi sama sesama, sama tetangga, sekecil apapun juga, itu ajaran Tuhan buat kita. Tapi dengan ikhlas, apapun, dengan ikhlas. Yang berikutnya, saya mau ngapain ini, mulai memori, mulai kacau. Jadi, saya selalu, hati saya kalau udah misalnya ada yang, di sebelah rumah saya kan masjid, pakai toa kencang. Satu hari itu bisa 4 kali, innalillahi wa innalillahi rojiun, 4 kali sehari. Dari RT sebelah. Pertamanya goncang juga. Jangan sampai giliran saya ini. Saya bersama Tuhan, tapi Tuhan bilang, baca buku Alkitab ketemu. Bersukacitalah di dalam kesesakan. Bersabarlah di dalam, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah di dalam kesesakan dan tekunlah dalam berdoa. Itu nggak tahu saya lupa di Matius apa di apa itu saya baca. Akhirnya saya coba tutup mata, tarik nafas, seolah saya ketemu secara rohani sama Tuhan. Mulai kekhawatirannya hilang. Jadi kekhawatiran dibuang, benar-benar dibuang. Jangan paranoid. Jangan sampai hati kita terpengaruh sama itu. Pokoknya saya mulai ada ketakutan, ada Tuhan Yesus gitu aja dalam hati saya. Jadi saya sampai selama ini, saya izin minta tolong sama Tuhan, jangan sampai mahasiswa saya mereka terpapar lagi, alumni di grup, jangan sampai terpapar lagi. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar atau tidak saya nggak tahu, yang jelas saya minta tolong sama Tuhan. Di grup-grup yang lain juga begitu, grup alumni saya juga saya berdoa. Dari grup alumni saya udah 1 yang pergi, 2 orang. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi kembali lagi saya kata intinya, mari kita lakukan bagian kita dan kita mohon kepada Tuhan bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak ada yang celaka. Rancangan dia rancangan damai sejahtera dan keselamatan buat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi kepada pengurus, terima kasih. Apakah sekali ini aja? Apa mau 3 bulan sekali?
say hello bahwa kita dalam keadaan sehat atau tidak, apakah dengan persiapan yang lain, ternyata ini bisa berjalan dengan baik, bisa ngelihat mukanya Kak Melani, ini namanya Bang Amel yang jadi panitia ospek yang pura-pura pakai senap, pakai sulap segala macam dulu. Iya, Bung. Ya, di Serbaguna. Masih ingat Kak Mel? Masih, Bung, masih, Bung. Nah, ya. Itu ajaran-ajaran Bung yang nggak bagus, jangan ditiru ya. Sekarang jadi pengusaha donat, Bung. Oh. Aduh, ada senior saya ini. Belum Itu yang belakangnya botol-botol cupang, coba tolong di-endorse dulu. Gue baru mau bilang itu cupang. Ya Bung cuma ikut di grup aja. Ternyata puji Tuhan ada usaha cupang, ada usaha jersey, ada usaha herbal, madu, ada air manajer, kelapa. Manajer Bang di Jogja, Bang. Oh, dari Jogja ada lagi ya? Ada itu Erik tuh, senyum-senyum dia. Oh, berarti bos coklat itu, Bung, bos coklat. Iya. Halo, Bung. Coklat. Apa kabar, Bung? Sehat-sehat, Bung. Puji Tuhan, semua sehat semuanya. Ya. Bos coklat Jogja ini, Bung. Jadi kalau saya dengar dia lihat di grup mulai ngoceh-ngoceh gitu, saya ingat waktu ospek, ingat waktu kuliah sama saya. Lu dulu begini ya, sekarang lu ngomong begini sekarang itu dalam hati saya. Jadi maaf buat mahasiswa PMK FIK yang 2020, 2019 mungkin nggak kenal lagi, belum kenal lagi karena saya online lewat untuk yang 2017, 2018 masih sempat online untuk senam bersama dengan Bang Chandra 2005. Yang 2020 ini pernah coba untuk senam 1. Jadi mereka itu hanya yang penjas doang, yang lainnya nggak kenal. Dan ini asisten saya salah satunya, ini dia ini. Ya sempat jadi asisten. Sampai sekarang Yanti masih bantu kan? Iya, Bung. Iya, puji Tuhan. Jadi ada satu informasi yang saya mau sampaikan, tapi saya saya tidak berharap bahwa Bang Bayu mengambil informasi ini. Kemarin rapat pleno dosen. Ada peraturan baru bagi yang pegawai negeri, jika perguruan tinggi itu butuh, dia diperkenankan untuk boleh masuk jadi dosen jika sudah S2. Untuk yang pegawai negeri. Jadi mungkin mantan atlet dibutuhkan misalnya senam. Di kampus kurang, cuma saya Chandra sama Boyke. Mungkin Kak Eva mau pindah, kalau Kak Eva pegawai negeri mau jadi dosen, diterima. Umurnya 59 ke bawah, masih diterima. Boleh dong, Bung. Boleh. Boleh dong, Bung ya. Yang S2 boleh, tapi pegawai negeri. Iya, saya pegawai negeri kan, Bung. Boleh dong. Boleh, Kak. Petrus kan masih bisa itu kalau mau. Bang Galaxy A70 siapa itu? Udahlah, Bung. Saya sudah tempatkan Tuhan di Pemprov DKI, udahlah. Amin. Petrus aja tuh, Bang Petrus ya, itu Galaxy A70 Bang Petrus ya? Ya mungkin saja kalau ada ya. Atau ada misalnya si Yonas dari Menpora misalnya mau pindah, mau jadi dosen taekwondo misalnya gitu. Tapi itu dibutuhkan oleh kampusnya. Jadi kalau tidak dibutuhkan nggak diterima gitu. Jadi kemarin saya coba share Eva, kata Pak Dekan, Pak Johan bilang, coba Bung dirayu, mau nggak dia katanya. Kak Eva-nya, saya bilang mungkin pemasukan Kak Eva lebih gede daripada dosen kali. Sebagai pelatih senamnya lebih gede, mungkin lebih gede itu daripada itu. Apalagi dia pegawai Menpora juga. Tapi belum coba sih, siapa tahu dia mau, mungkin masa depannya dia, masa hidupnya dia ke sana, pensiunnya mungkin dia mau ambil, silakan. Kalau mau. Tapi saya belum mendekati dia. Jadi itu informasi buat semuanya, sharing saya. Kasih karunia Tuhan, kehendak Tuhan, seizin Tuhan saya diberikan sakit. Yang saya dari kecil belum pernah sakit. Sakit-sakitnya pas umur 60, masuk 60 waktu itu, tahun 2017 itu. Ya 59. Sakit langsung sampai sekarang ini, ya akhirnya mungkin ada kata terapis yang pernah terapi saya, Pak Yansen,
istirahat ini belum lama. Karena Pak Yan sudah beraktivitas selama ngajar udah berapa puluh tahun. Jadi memang dikasih bed rest. Jadi harus beristirahat. Tapi saya dalam hati enggak, saya masih mau ngajar. Alat senam baru udah nongol lagi, saya mau ngajar gitu. Sempat sih waktu itu masih 2018 sebelum Covid masih ngajar. Naik ke lantai 3 masih pusing-pusing tapi masih sempat ngajar tatap muka. Ya kalau memang saya harus jatuh di tangga ya mati di tangga lah, itu aja. Jadi selagi saya masih bisa napas saya nggak mau tinggal pekerjaan saya. Tetapi Tuhan mengatakan enggak, kamu di rumah aja. Jadi sekarang saya di rumah aja. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga yang masih terpapar disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan. Amin. Yang sudah Amin. Yang udah dapat karunia anugerah Tuhan disembuhkan. Dapat sembuh. Yang belum mengalaminya, jangan bilang belum. Tidak. Kalau belum nanti berarti ada harapan untuk kena. Amin, Bung. Ya. Jadi hanya satu aja caranya, mudah-mudahan Tuhan izinkan. Lakukan tugas kita sebagai manusia untuk menjaga kesehatan kita. Dan biar Tuhan yang melakukan jika kita berkenan padanya, menghindari semua itu yang terjadi dalam diri kita. Baik untuk kita pribadi, untuk istri, anak, untuk papa, mama, opung, bau, segala macam. Ya, kita dihindari dari semuanya. Jadi kita saling berdoa, walaupun tidak lewat online begini, mungkin tiap kali doamu tidur malam, kita bawa dalam doa untuk siapa yang baca dalam grup ada yang sakit, kita bawa dalam doa. Itu aja, dan jangan biarkan Dr. Bayu Nugraha untuk tinggal di Jogja. Ditelepon terus, Bang, kita PMK lagi butuh arahan ini. Minta sama Bang Bayu, ya sama Pak Bayu, minta sama Albert Tangkudung, ya yang masih muda gitu ya. Walaupun dia nggak ke Jakarta tapi minta lewat WA, lewat apa, kan ada WA di grup itu. Kan sering mereka kasih renungan pagi terus sama kita kan. Jadi untuk PMK juga minta sama Dr. Bayu. Saya menganggap dia dokter jangan terbuka, lalu udah lolos terbuka itu jangan formalitas saja kok. Ya. Jadi semoga nanti kalaupun memang Tuhan mengatakan Bayu di Jogja apa boleh buat, kita setuju aja lah, udahlah. Tapi jangan ngotot. Karena Tuhan memberikan talentanya, tempat kerjanya di FIK UNJ. Kalau masalah kita didengar atau tidaknya, zaman udah berubah, sekarang udah beda. Kalau dulu masih ada Pak Jumidar memang susah. Ya. Siapa? Pegulat Antoni. Nah, itu punya sejarah baik sama Pak Jumidar dia. Iya. Sama Muripin. Ya, itu dari saya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Saya mencoba menghindari yang pernah berbuat salah sama saya, yang saya pernah buat salah sama orang, dan orang buat salah sama saya, kita saling mengampuni aja udah. Kita udah nggak tahu ini, kalau tidak begitu mungkin penyakit itu jalan terus. Mari kita seperti Melanie tadi katakan, minta ampun sama Tuhan. Mungkin saya merasa sombong, jadi saya diizinkan untuk kena ini. Itu alarm dari Tuhan buat kita. Terima kasih. Ya mungkin kalau kita disadarkan seperti itu, terima kasih. Dan kiranya Tuhan memberkati acara malam ini dan inisiator yang sudah mencoba menjadi provokator, memprovokasi adik-adiknya, dan ini bisa berjalan dengan baik atas izin Tuhan. Kita boleh ketemu dan saya bisa bicara dengan nama seperti ini, kasih izin Tuhan juga. Doakan kita tetap sehat selalu sampai Maranatha. Amin. Tuhan berkati, shalom buat semuanya. Makasih Bung Yan. Amin, makasih Bung. Berasa kayak lagi kuliah jadinya kalau Bung Yan udah ngomong gitu. Saya boleh aja. Saya nggak ikut sampai akhir ya, boleh ya? Pamit karena saya harus minum obat. Oke, siap Bung. Harus makan malam dulu baru minum obat. Makasih Bung. Ya, Makan donat udah bisa Bung. Makan donat udah bisa Bung. Royal baru nongol tuh Bung, Royal Bung. Sekarang Bung. Bos madu. Sekarang lagi PPKM, lagi nggak boleh belum boleh. Jadi
Mudah-mudahan PPKM selesai baru nanti ada boleh pakai GoFood lah boleh. Tapi kalau Siap Bung Yan, siap. kalau madu yang kayu putih udah turun dari Royal, udah turun Ah, dari Royal. tinggal donat belum nyampe Bung ya. Ah. Kalau donat bukan buat saya aja. Tiap acara begini bagi-bagi langsung. Siap Bung, siap Bung. Sehat-sehat Bung Yan. Amin, makasih. Semoga segala usahanya diberkati Tuhan dan mendapat berkat, menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat pribadi kita masing-masing juga. Shalom, shalom. Pamit. Terima kasih Bung Yan. Salam kepada Bung Yan, terima kasih atas sharing-sharingnya. Meminta dengan kasih kepada Kak Diandra untuk sharing tentang kondisi yang dialami secara pribadi selama pandemi ini. Dipersilahkan. Meminta dengan kasih kepada Kak Diandra untuk sharing tentang kondisi selama yang dihadapi selama pandemi saat ini. Shalom semua. Shalom Kak. Paling Shalom. gak ada persiapan sih, paling cuman mau sharing selama sekarang ini. Bingung. Apa ya? Paling sekarang ya cuman latihan dan di mes kondisi sekarang juga latihan jadi nggak maksimal karena emang kita nggak bisa keluar kemana-mana dan latihan juga ditutup tempat latihannya, kan kita latihan di mallnya tutup, terus sekarang juga latihan kalau misalnya lari juga di jalan-jalan nggak bisa sembarangan, pasti ditegur kalau nggak pakai masker, sedangkan kalau latihan juga nggak bisa kalau pakai masker. Terus emang kondisi sekarang jadinya terbatas sih buat mau ngapa-ngapain. Padahal persiapan PON juga tinggal sebentar lagi, jadi ya masih apa ya? Masih kayak nggak tahu mau ngomong apa nih. Jadi paling itu sekarang karena kondisi yang ada jadi latihan juga terbatas, terus paling itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Kak Diandra. Semoga untuk kedepannya untuk persiapan PON-nya lebih baik dan pandemi ini juga berakhir. Dan Semangat, Dek. Masih Kak. Atlet apa, Diandra? Tinju, Bang. Oh, sekarang udah pindah usus Anda, Bang. Tinju dan TikTok. Semangat ya. Siap, makasih Bang. DKI ya? Siap, DKI. Baik, terima kasih kepada kakak abang dan teman-teman yang udah sharing. Semoga setiap kita yang kita rasakan pahit dan manisnya, kita tetap selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Untuk mengakhiri sesi sharing kita, marilah kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita, mari berdoa. Allah Bapa kami yang berterang tergantung di surga, ya Tuhan, kami sudah mengakhiri sesi sharing kami. Dan kami sudah tahu tentang kondisi pribadi kami, problema kami selama pandemi ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami, tuntun kami ke jalan-Mu ya Bapa. Ajarin kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, kami tidak bisa memberikan yang terbaik, tapi kami hanya yakin dan percaya. Jika kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami, mengiring kami ya Tuhan, yang menjadi beban hidup kami ya Tuhan. Kami akan sanggup ya Tuhan untuk menjalani setiap problema di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, di masa sulit ini maupun yang lagi sibuk untuk skripsi ya Tuhan, Engkau bantu ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan. Engkau permudahkan ya Tuhan setiap langkah dan menjadi pestanya ya Tuhan. Engkau permudahkanlah dengan itu bungkus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan atas dosa-dosa kami akan perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Engkau hapuskanlah itu ya Tuhan, supaya tidak terlalu berat yang melupakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
bersyukur. Amin. Untuk selanjutnya, Amin. untuk selanjutnya saya kembalikan ke WL. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak, abang, dan teman-teman yang sudah mau sharing. Galatian 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari berkomitmen untuk saling mendoakan dan menguatkan sesama di tengah kondisi pandemi ini. Sebab kita percaya mukjizat itu nyata. Sebagai bentuk komitmen kita, mari kita nyanyikan mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, dipersilakan kepada Anugrah untuk menutup ibadah kita dalam doa. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang tinggi surga ya Tuhan, kami sudah melakukan atau sudah selesai ibadah ini ya Tuhan. Kita hanya Engkau berkatilah kami ya Tuhan, berikanlah ini ibadah ini sebagai sumber kekuatan ya Tuhan, sumber kekuatan untuk lebih mengenal-Mu ya Tuhan, lebih mengenal
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan doa yang boleh kami lakukan pada malam hari ini. Bersyukur untuk setiap kami yang masih Tuhan boleh izinkan mengikuti rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Tuhan yang boleh berkati untuk setiap kami Tuhan, jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan yang boleh sembuhkan dengan bilur-bilur kuasa nama-Mu. Jika di antara kami dan dalam pergumulan, Tuhan yang boleh kuatkan kami untuk melewati masa pergumulan kami Bapa. Selanjutnya kami masih mau tetap sharing-sharing Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berkati sharing kami. Kami minta maaf dan minta ampun Tuhan jika selama sharing tadi ada perkataan atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah Tuhan yang boleh terus berkati kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau sesi foto, jadi minta dengan kasih untuk semua jemaat yang belum menyalakan kamera, diharapkan untuk menyalakan kamera. Aku izin menyebutkan ya teman-teman yang belum menyalakan kamera, supaya kita bisa foto bareng. Untuk Bang Bambang,